Saya Ivan dulu ya. SMA Negeri 3 Terakhir. Oke, jadi pertama ya, wawancara ini untuk memahami lebih dalam tentang pengalaman Mas Sebuah dalam belajar kimia pada topik khususnya termokimia. Panggilannya siapa? Ivan. Ivan. Ya. Dan sebelumnya bagaimana sih perasaannya Mas Ivan ini tentang belajar kimia? Belajar kimia, kalau selama saya di kelas 9, kelas 11 ya Kak, itu berbeda. Kalau kelas 10 itu gurunya itu lebih kurang friendly, kurang nyaman. Walaupun memang suka bercanda, tapi bercandanya itu kurang se-friendly dia kelas 11. Kalau kelas 11 itu walaupun suka bercanda, tapi materinya masuk semua. Kalau yang kelas 10 itu materinya masuk, tapi bercandanya kurang. Iya, lebih serius. Jadi kalau pembelajaran yang maksudnya topik termokimia ini masuknya kelas 11 ya? Kelas 11. Nggak baru aja Mbak, udah lama, udah lumayan. Waktu awal semester 1 atau Semester 1. Iya. iya. Menurut Mas Ivan pelajaran termokimia ini waktu pembelajaran kimia sendiri itu tertantang nggak sih pelajaran kimia? Perasaannya? Lumayan ya Mbak itu, soalnya baru, hitungannya itu cukup baru kelas itu, jadi cukup itu apa itu endotron, mesotron itu apa itu saya cukup awalnya cukup bingung, tapi setelah dijelaskan ya lumayan. Jadi mulai pembelajaran kimia ini dari kelas 10 kelas 11? Dari kelas 10. Kimia paling sulit ya? Kalau paling sulit itu Apa bagian apanya? Apa cuma pilih samaan gitu? yang mana ya? Saya lupa, itu pernah ada satu materi, itu pokoknya sebelum alkena ini. Itu ada satu materi itu tentang iya, hidrokarbon. Sebelum itu enggak, sebelum hidrokarbon. Ada satu materi, tapi saya lupa materinya. Jadi pokoknya itu lumayan. Setimbangan? Iya, keseimbangan itu. Keseimbangan. Ya, kayak mempersamakan gitu. Iya, bersamaan. Lumayan. Terus nah, kan tadi Mas Ivan udah sini kalau gurunya itu beda kan ya kelas 11. Terus interaksi Mas Ivan sama guru itu gimana? Kalau saat ini apa kelas 10-nya? Baik. Kalau kelas 10 itu interaksinya karena dulu itu saya posisi tempatnya itu lumayan dekat sama guru, jadi meja guru itu saya depannya langsung. Itu interaksinya lumayan sering karena saya disuruh baca, disuruh jawab, disuruh nulis di papan tulis itu saya sering. Terus kalau di kelas 11 ini lebih ke bertanya karena gurunya itu gimana ya, setelah menulis itu pasti ada yang mau tanya, nggak usah mungkin si kurang jelas hindi, you know. Atau mungkin bahkan kalau ada yang kurang jelas itu mengetes, mungkin menyuruh salah satu siswanya itu buat menjelaskan di depan, jadi mengecek pemahaman juga. Ya, gitu. Mengulang kembali. Iya, mengulang kembali. Iya. Jadi
Jadi kalau tentang beritanya itu aman ya sama Aman. dari kelas 10? Dari kelas 10. Terus ada nggak kayak faktor dari luar gitu yang bisa kayak jadi semangat nih belajar kimianya gitu, ada nggak? Kalau dari luar itu ada, itu dari anime ya, Dr. Stone itu kan ada kimianya, ada fisikanya. Nah itu dari situ saya juga suka lah, Tertarik ya tertarik. ini dari film anime. Jadi film, anime, komik-komik gitu. Jadi suka baca berita. Iya, manga. Terus dari orang tua sendiri mendukung setiap apa di kelas di sekolah gitu, apa sering ditanya orang tuanya. Kalau mendukung pasti mendukung ya, Pak. Apalagi kalau setiap saya mau keluar, kalau izinnya itu buat studi atau mungkin buat kajian keimanan keagamaan itu pasti boleh. Yang penting jelas. Apalagi kalau di rumah itu, kalau saya ditanya tadi pelajarannya gimana itu ya pernah, tapi nggak sampai kalau ada yang ditanyakan apa, ada soal yang sulit ditanyakan itu soalnya orang tua saya sama saya itu beda jurusan. Orang tua saya itu keduanya itu IPS semua, sedangkan saya itu IPA gitu. Dia agak sulit. Kemudian kalau misal ada ujian kimia ini Mas Ifat ini biasanya gimana persiapannya? Kalau ujian kimia sendiri saya lebih suka di pertama satu membaca materi pastinya, kemudian pasti saya buka latihan soal di YouTube. Saya sering lihat pembahasan soalnya itu, saya suka. Paling dua itu. Visual juga Iya, visual. Iya. Saya juga kan itu kan kalau di rumah. Nah, pas saya dari sekolah itu saya langsung review sama teman-teman. Ini menurut kamu gimana? Ini kamu gimana? jadi teman-teman juga maksudnya bareng juga ya mau Iya, belajar iya. tapi aku nggak sih kalau strategi khusus Kimia ya. Kalau dari saya sendiri, dari saya sendiri itu ini nggak cuma kimia, tapi semua pelajaran itu saya itu tipikal orang yang kalau di rumah itu agak malas belajar. Jadi kalau di sekolah itu pasti saya itu selalu mendengarkan. Jadi mau gimana pun, jadi kalau kamu mau lehal-lehal di rumah, di sekolah kamu harus serius. Jadi di rumah itu mau kamu ngapain, tapi kalau di sekolah itu harus mendengarkan, jadi harus paham. Jadi mau kamu harus tanya, pokoknya harus tanya. selama waktu Iya, itu juga iya, harus paham waktu itu. Kalau nggak paham ya tanya. ada saran nggak buat kamu? Saran saya untuk guru kimia lebih sebaiknya kalau saat dalam pembelajaran itu sama seperti guru saya. Kalau dikritik guru, kalau dikritik siswa itu nggak marah. Ya gimana ya? Menghargai kritik, menghargai saran. Jadi mendengarkan. Ada timbal balik antara guru dan siswa. Jadi kayak enggak dari guru pisah ini itu enggak. Jadi siswa itu mau ngasih saran, mau ngasih kritik, itu guru enggak malah ini enggak. Jadi oh iya itu juga boleh gitu. Jadi guru saya pernah ini kan materinya sudah selesai, mau materi baru, tapi materi barunya besok saja, ya jam selanjutnya aja. Jadi ini mau ngapain gitu. Jadi kita itu diberi sebuah kesempatan untuk membuat sebuah agenda sendiri, tapi tetap dalam konteks pembelajaran. Jadi kayak Iya. siswanya Iya. pahaminya sesuai itu waktu gitu.
Mas Ivan ini kayak pernah nggak diajak cepat nih Mas Ivan? Pernah, kecepatan masih pernah ya, tapi setiap kecepatan pasti teman-teman saya pasti ya kecepatan bu, sebelum pak begitu pastinya. Jadi ya guru-guru saya juga alhamdulillah, oh ya dibilangnya gitu loh. Gini. Ya mirip lah. Iya. Soalnya kan tingkat pemahaman orang-orang kan beda-beda Pak. Terima kasih banyak ya waktunya pakai semangat terus. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya telah bersedia dalam wawancara ini. Nah, tujuan aku wawancara kamu ini untuk memahami lebih dalam pengalaman kamu tentang belajar kimia pada materi termokimia. Nih, pertama Teteh mau nanya, perasaan kamu tentang pelajaran kimia pada topik termokimia itu gimana ya? Perasaannya senang bisa belajar materi termokimia. Tapi kadang kesulitan sih kalau lupa cara ngerjainnya. Wah, kira-kira gimana tuh tingkat kesulitan dalam belajar termokimia ini? Bagian tersulitnya menurut Ratuma kadang suka lupa rumusnya, kadang suka ketuker, kadang teliti sih di bagian itu aja. Kira-kira ada nggak menurut kamu nih konsep kimia pada topik termokimia ini yang sulit bagi kamu untuk dipahami? Kenapa ya tuh? Konsep termokimia yang sulit, kadang aku tuh nyetarainnya masih kurang teliti di bagian nyetarainnya rata-rata. Oh itu ya di bagian untuk penyetaraan persamaan kimianya ya. Nah kan ini materinya tergolong sulit kan ya, sulit untuk memahami teori termokimia ini. Nah bagaimana nih interaksi kamu sama guru kimia di kelas untuk menerangkan materi ini? Interaksi aku sama guru kimianya, aku seneng bisa belajar kimia. Kadang di sela-sela pelajaran ibu suka cerita-cerita, jadi lebih enjoy aja, lebih santai gitu. Jadi nggak terlalu deg-degan banget. Jadi suasana di kelasnya itu enjoy kan ya. Terus kan dengan suasananya yang di kelas itu enjoy, apakah kamu nyaman saat bertanya kepada guru kamu bagian materi yang belum kamu pahami? Nyaman kalau nanya ke guru mapel kimia, karena kalau aku belum ngerti, ibu bakal terus ngejelasin sampai aku ngerti. Jadi guru itu terus menerangkan kembali apa yang belum mengerti ya. Kalau waktu pas ujiannya nih, persiapan apa yang kamu lakukan saat besok itu ada ulangan harian termokimia ini? Paling kalau mau ujian, Ratu itu suka belajarnya habis tahajud atau habis subuh, soalnya kalau malam tuh suka ngantuk karena kan sekolahnya full day, jadi di waktu tahajud atau subuh belajarnya gitu. Terus berdoa ke Allah biar nilainya bagus. Paling itu aja persiapannya. Jadi kamu memanfaatkan waktu gitu ya di pagi hari karena otak-otaknya lagi fresh gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak nih strategi khusus kamu buat ujian besok nanti? Paling aku
sering latihan soal gitu, sering nanya juga ke temen atau ke ibu kalau kurang ngerti. Kamu selanjutnya nih, sekarang kan kamu sekolahnya full day ya di pondok kan ya. Nah, kamu pasti dong dapat dukungan dari orang tua kamu buat belajar nggak sih? Kalau soal tentang belajar mah orang tua aku sama keluarga aku selalu ngedukung aku gitu, ngasih semangat. Selalu mensupport kamu gitu ya. Nah, kira-kira nih, ada nggak ya faktor dari luar kelas yang dapat mempengaruhi kemampuan kamu? Mungkin kalau dari faktor luar kelas ini apa namanya tuh hafalan kayak belajar dinia gitu, tapi aku juga sebisa mungkin harus bisa nyeimbangin gitu antara kemampuan akademi sama kemampuan dinia gitu, mungkin itu aja. Jadi aku tuh orangnya tuh harus bisa fokus ke satu ini gitu, jadi kalau akademi dunia gitu, tapi kadang kan di Inhat tuh kan sekolahnya kan belajar akademi juga dunia juga, jadi ya kadang nggak bisa fokus gitu, tapi sebisa mungkin mah aku harus bisa nyimbangin atau memfokusin dua-duanya juga. Jadi kamu fokus itu ya antara akademik sama dinia, kan sekolahmu ini ya berfokus pada dua itu. Jadi sebisa mungkin kamu, karena tadi kan belajarnya itu diambil di waktu subuh atau tahajud, jadi kamu bisa memfokuskan diri, ntar jam segini belajar dinia, jam segini belajar akademik, begitu ya. Nah, kamu ini enggak, misalnya gurumu mengajarkan dengan metode cara pembelajaran yang berbeda nih setiap minggunya. Nah, ada nggak nih metode pembelajaran yang dapat kamu memahami termokimia ini? Kalau metode cara pengajaran mah ngerti itu kalau ibu ngejelasin, tapi berhubung aku sukanya nonton, kadang aku tuh lebih ngerti nonton, tapi kadang yang ibu jelasin juga aku ngerti gitu. Jadi kamu tuh mudah memahami cara, misalnya guru kamu mengajarkan kimia dengan misalnya metode ceramah, jadi kamu dapat memahaminya, ngerti juga, tapi kamu juga lebih menariknya itu dengan video ya, menonton penjelasan melalui visual gitu kan. Nah, setelah kamu dapat memahami kimia nih, ada kemajuan dari kelas 10 sekarang masuk ke kelas 11. Nah, gimana nih perasaan kamu tentang, kayaknya wah aku semakin paham nih kemajuan apa yang kamu rasakan gitu dalam memahami kimia? Perasaannya senang bisa bisa apa namanya tuh memahami pelajaran kimia, terus ada kemajuan lebih sering belajar gitu buat nginget-nginget rumusnya dan cara pengerjaannya. Kira-kira ada ini enggak, masukan atau saran untuk guru kimia atau sekolah pada pembelajaran ini? Paling apa ya, ngadain ini outing kelas ke keluar gitu biar gak bosen belajar di kelas, mungkin itu aja menurut aku. Ini untuk misalnya pembelajaran mah aman kali ya, cuman karena kita sebagai siswa belajar banyak mapel, kita butuh healing keluar gitu kan ya. Oke, terima kasih banyak ya Ratu atas waktunya dan kerjasamanya. Maaf ya kalau merepotkan, mengganggu waktu libur kamu. Terima kasih. Iya, sama-sama Teh, nggak ngerepotin kok.